Halo teman-teman, hari Minggu pergi ke kebun. Yuk kita belajar unsur karbon. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai unsur karbon, yuk kita kenalan dulu. Unsur karbon itu apa sih? Unsur karbon merupakan jenis unsur non-logam. Karbon di dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan 4A dan periode 2. Konfigurasi elektron dari karbon yaitu He, 2s2, 2p2. Unsur karbon memiliki elektron valensi 4 dan bilangan oksidasi 2 dan 4. Unsur karbon memiliki nomor atom 6 dan massa atom sebesar 12,01 gram per mol. Kemudian, unsur karbon memiliki titik leleh sebesar 3550 derajat Celcius dan titik didih sebesar 4200 derajat Celcius. Massa jenis unsur karbon sebesar 2,26 gram per mol. Unsur karbon ini berbentuk padat. Dalam bentuk grafit, karbon memiliki warna hitam, sedangkan dalam bentuk intan, karbon berwarna putih. Struktur kristal dari karbon yaitu berbentuk heksagonal atau diamond. Lalu, bagaimana sih sejarah karbon itu ditemukan? Pada zaman dahulu, orang-orang mengenal karbon sebagai arang, jelaga, grafit, ataupun intan. Orang-orang zaman dahulu nih belum tahu jika unsur-unsur tersebut seperti jelaga, arang, grafit, dan intan meskipun memiliki bentuk atau wujud yang berbeda, namun mereka memiliki unsur yang sama. Hingga pada tahun 1779, Karskill melakukan percobaan dengan membakar grafit dan menghasilkan karbon dioksida, di mana karbon dioksida ini merupakan bentuk lain dari karbon. Kemudian pada tahun 1789, Anthony Lavoisier membakar sejumlah arang dan berlian. Nah, dari pembakaran arang dan berlian ini menghasilkan sejumlah karbon dioksida dengan jumlah yang sama. Pada tahun 1796, Smithson-Tennant menetapkan bahwa berlian itu termasuk karbon murni, bukan senyawa karbon. Mengapa demikian? Karena jika berlian dibakar maka akan menghasilkan karbon dioksida, di mana karbon dioksida ini merupakan bentuk lain dari karbon. Selanjutnya pada tahun 1855, Benjamin Brodie menemukan grafit murni dari karbon. Hal ini membuktikan bahwa grafit berasal dari karbon. Kemudian pada tahun 1955, Francis Bandi mengatakan bahwa grafit dapat diubah menjadi berlian pada suhu dan tekanan yang tinggi. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai unsur karbon, kira-kira kalian kepo gak sih tentang fakta menarik dari unsur karbon? Nah, fakta menarik atau fun fact dari unsur karbon sebagai berikut. Yang pertama, seberat 20% berat organisme itu berasal dari karbon. Yang kedua, ban mobil memiliki warna hitam karena sebanyak 30% terbuat dari karbon hitam. Dan yang terakhir atau yang ketiga, karbon termasuk unsur yang melimpah keempat di bumi. Karbon memiliki 3 macam isotop yang ditemukan secara alami, yakni 12C dan 13C yang stabil, serta 14C yang bersifat radioaktif dengan waktu paruh peluruannya sekitar 5.730 tahun. Kemudian, karbon memiliki berbagai jenis allotrop, dan yang paling terkenal atau yang paling sering kita dengar yaitu grafit, intan, dan amorf. Kemudian, perbedaan grafit dan intan sebagai berikut. Intan memiliki warna putih, sedangkan grafit berwarna hitam dan kusam. Intan merupakan salah satu materi terkeras di dunia, sedangkan grafit merupakan materi yang lunak. Kemudian, intan merupakan konduktivitas listrik yang buruk, sedangkan grafit merupakan konduktor yang baik. Kemudian, karbon memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu karbon memiliki 4 elektron valensi, sehingga karbon mampu membentuk ikatan kimia. Yang kedua, karbon atau ciri-ciri karbon ini relatif sangat kecil. Yang ketiga, karbon mampu membentuk rantai
karbon. Dan yang terakhir atau yang keempat, karbon memiliki berbagai macam ikatan kovalen, yaitu seperti kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, serta ikatan kovalen rangkap 3. Berdasarkan jenis ikatan antar atomnya, ikatan karbon dibedakan menjadi dua, yaitu ikatan karbon jenuh atau ikatan tunggal, serta ikatan karbon tak jenuh atau ikatan rangkap. Nah, ikatan jenuh atau tunggal ini terjadi apabila karbon memberikan masing-masing satu elektronnya sehingga membentuk sepasang elektron milik bersama. Sedangkan ikatan tak jenuh atau rangkap terjadi apabila karbon memberikan lebih dari satu elektron. Berdasarkan jenis rantainya, karbon dibedakan menjadi rantai alifatik, rantai siklik, serta rantai aromatis. Rantai alifatik ini merupakan contoh rantai karbon terbuka baik lurus maupun bercabang. Rantai alifatik dapat dilihat pada gambar berikut. Sedangkan siklik yaitu rantai karbon yang bersifat tertutup. Rantai siklik memiliki dua jenis, yakni karbosiklik dan heterosiklik. Rantai karbosiklik memiliki satu atom C, sedangkan heterosiklik memiliki atom lain selain atom C. Kemudian rantai karbon aromatis. Rantai karbon aromatis ini memiliki ikatan yang berselang-seling. Rantai karbon aromatis disebut juga sebagai benzena. Keberadaan karbon di alam. Kelimpahan karbon di bumi sekitar 0,08%. Sekitar 50% karbon tersebut terdapat dalam bentuk karbonat, misalnya kalsium karbonat atau CaCO3. Karbon terdapat di alam dalam keadaan bebas seperti intan dan grafit. Adapun dalam keadaan ikatan sebagai bahan bakar mineral, antrasi, batu bara muda, minyak tanah, aspal, karbon dioksida, karbon monoksida, kalsium karbonat, karbon disulfida, kloroform, karbon tetaklorida, metana, etilen, asetilen, benzena, asam cuka, dan turunan-turunannya. Karbon di alam juga terdapat sebagai hasil pembuatan arang amorf, misalnya kokas dari penyulingan batu bara dan arang kayu dari pembakaran kayu. Untuk yang selanjutnya yaitu proses pembentukan karbon. Proses pembentukan karbon disebut karbonisasi. Karbonisasi sendiri yaitu pemanasan bahan yang mengandung karbon. Karbon juga dapat diperoleh dari pembakaran hidrokarbon atau kol atau yang lainnya dengan kondisi udara yang terbatas sehingga terjadi pembentukan yang tidak sempurna. Contoh reaksinya yaitu metana bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dalam bentuk solid dan air. Selain itu, terdapat proses pembentukan senyawa karbon. Apa saja? Yang pertama yaitu karbon monoksida, yang kedua karbon dioksida, yang ketiga karbon disulfida, dan yang keempat hidrogen disulfida. Untuk yang pertama yaitu karbon monoksida ini dapat dibuat dengan hidrogen melalui pembentukan uap kembali atau pembakaran sebagian hidrokarbon dengan reaksi CO2 plus H2 menjadi CO plus H2O. Untuk yang kedua yaitu karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini dapat dihasilkan melalui pembakaran senyawa hidrokarbon, pemanasan atau penambahan asam pada senyawa karbonat maupun bikarbonat. Kemudian yang ketiga yaitu karbon disulfida. Senyawa ini dapat dibuat dari arang kayu keras dengan belerang atau reaksi metana dengan lelehan belerang pada temperatur tinggi. Kira-kira yaitu 700 derajat Celcius, di mana karbon disulfida ini terkondensasi pada pendinginan menurut persamaan reaksi CH4 plus 2S menjadi CS2 plus H2. Yang keempat yaitu hidrogen disulfida. Hidrogen disulfida atau HCN adalah senyawa gas bersifat racun tetapi penting dalam industri seperti industri plastik. Senyawa ini dapat dibuat dengan cara komersil melalui reaksi NH3 plus CH4 menjadi HCN plus 3H2. Penggunaan karbon. Penggunaan karbon yang merupakan elemen non-logam dapat dipahami lebih baik setelah mengetahui sifat-sifatnya. Karbon adalah salah satu unsur yang paling stabil dengan sumber utama dunia berasal dari batu bara. Ada 3 alotrop karbon yang ditemukan secara alami, yaitu grafit, berlian, dan karbon amorf. Unsur ini diketahui mampu berikatan dengan hampir semua unsur untuk membentuk berbagai senyawa yang berguna.
Senyawa yang paling sering digunakan adalah karbon monoksida (CO) dan karbon dioksida (CO2). Kegunaan umum karbon. Yang pertama, digunakan sebagai unsur dekoratif dalam barang-barang perhiasan. Yang kedua, bahan bakar fosil seperti gas metana, minyak mentah, bensin, dan diesel mengandung presentasi tinggi karbon. Bahkan, gas memasak yang kita gunakan adalah hidrokarbon. Yang ketiga, karbon digunakan sebagai dasar pelarut untuk tinta yang digunakan dalam printer inkjet. Yang keempat, unsur ini digunakan dalam industri otomotif sebagai pigmen hitam. Yang kelima, plastik merupakan polimer karbon. Yang keenam, vegetable karbon atau karbon aktif digunakan sebagai agen pemutih. Yang ketujuh, karbon dalam bentuk karbon dioksida juga digunakan dalam minuman bersoda, alat pemadam kebakaran, dan bahan pembuatan es kering. Yang kedelapan, barang sehari-hari seperti parfum, semir sepatu, dan kertas karbon menggunakan karbon. Dalam metalurgi, karbon monoksida digunakan sebagai agen pereduksi untuk memperoleh unsur dan senyawa lainnya. Karbon dalam bentuk freon digunakan dalam alat dan sistem pendingin. Banyak pemotong logam dan alat tahan panas digunakan dari karbon. Salah satu bahan yang paling berlimpah yaitu plastik, dihasilkan dari polimer karbon sintesis. Peran karbon dalam tubuh manusia. Yang pertama, karbon bertindak sebagai makronutrien bagi tubuh dalam bentuk karbohidrat. Untuk diketahui, setiap bagian tubuh manusia terdiri dan memerlukan sejumlah besar unsur ini. Yang kedua, karbon berperan utama dalam banyak proses kehidupan yang kompleks dan penting. Karbon dalam tubuh berikatan dengan banyak atom lain, sehingga membuat tubuh berfungsi serta membantu pertumbuhan. Sekitar 18% tubuh kita terdiri dari karbon. Unsur ini merupakan dasar dari protein, lemak, dan asam nukleat dalam tubuh manusia. Ini berarti karbon memainkan peran penting dalam fisiologi tubuh manusia. Yang keempat, karbon dioksida yang kita keluarkan pada saat respirasi mengandung karbon. Kadar tidak normal karbon dioksida dalam tubuh dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga tindak normal karbon dioksida dalam tubuh. Yang kelima, semua kegiatan metabolisme yang berlangsung dalam tubuh melibatkan karbon sebagai komponen dasar, seperti contoh hormon dan enzim mengandung karbon. Yang keenam, aren aktif digunakan dalam pengobatan untuk menyerap berbagai racun atau gas yang diproduksi dalam tubuh manusia. Penggunaan intan. Intan digunakan untuk perhiasan, untuk membuat alat pemotong seperti pemotong kaca, gerinda, dan mata bor. Yang ketiga, untuk membuat amplas, untuk memulas benda yang sangat keras seperti baja tahan karat. Penggunaan grafit sebagai anode dalam batu baterai dan dalam berbagai proses industri yang menggunakan elektrolisis, misalnya peleburan aluminium. Grafit dicampur dengan tanah liat untuk membuat pensil dan bahan kosmetik. Yang ketiga, bahan pelumas sebagai komponen dalam pembuatan komposit, paduan material. Penggunaan arang. Arang digunakan untuk mengabsorpsi zat warna dan bahan polutan lain dalam pengolahan air, untuk mengabsorpsi zat warna yang terdapat dalam air tebu pada pengolahan gula. Yang ketiga, sebagai obat sakit perut. Penggunaan carbon black. Yang pertama, vulkanisasi karet pada industri ban. Yang kedua, membuat ebonit. Yang ketiga, pigmen dalam zat tinta, keras, dan plastik. Penggunaan utama batu bara, bahan bakar dalam industri, dan PLTU. Yang kedua, bahan rumah tangga dalam bentuk briket. Penggunaan gas CO2. Yang pertama, sebagai reduktor pada pengolahan berbagai jenis logam. Yang kedua, sebagai bahan baku untuk membuat metanol. Yang ketiga, komponen dari berbagai jenis bahan bakar gas seperti gas air dengan gas kokas. Penggunaan gas CO2 ada dua, yaitu di udara dan di air.
Di udara digunakan sebagai proses fotosintesis dan menentukan suhu iklim global. Di air digunakan untuk proses fotosintesis tumbuhan air dan digunakan oleh siput dan sejenisnya untuk membuat cangkang. Komersial. Karbon dioksida mudah dipadatkan yang disebut es kering untuk membuat minuman ringan, soft drink. Natrium karbonat sering digunakan sebagai bahan pengembang kue. Karbonat. Senyawa karbonat yang terpenting adalah natrium karbonat dan kalsium karbonat. Natrium karbonat disebut juga soda pembersih, digunakan untuk membuat gelas dan untuk melunakkan air sadah. Beberapa bentuk kalsium karbonat antara lain yaitu batu kapur dan marmer. Penggunaan batu kapur. Yang pertama, sebagai bahan bangunan yang disebut batu alam. Yang kedua, sebagai flux pada peleburan besi. Yang ketiga, bahan pembuat gelas bila dicampur dengan natrium bikarbonat. Yang keempat, dipanaskan dengan tanah liat untuk membuat. Yang kelima, digunakan dengan tanur untuk membuat kapur. Karbon sangat penting bagi kehidupan, bahkan atom-atom karbon ditemukan dalam tubuh organisme. Namun, selain menguntungkan, tentunya karbon juga membahayakan bagi kehidupan. Contoh bahaya karbon bagi kehidupan yaitu yang pertama, gas monoksida atau CO. Apabila gas monoksida terhirup pada tubuh, maka akan berikatan dengan hemoglobin dan menyebabkan hipoksia. Kemudian yang kedua yaitu efek karbon hitam bagi kesehatan. Efek karbon hitam ini mampu memicu kerusakan sementara atau permanen pada paru-paru dan jantung. Yang selanjutnya adalah gas karbon dioksida atau CO2. Apabila gas karbon dioksida ini sangat banyak, maka bumi akan panas dan mengakibatkan efek rumah kaca atau global warming. Efek samping karbon aktif atau arang aktif sebagai berikut. Yang pertama, efek samping pencernaan. Efek samping pencernaan merupakan efek samping yang umum. Mereka yang mengonsumsi karbon aktif karena keracunan biasanya mual dan muntah, mengalami obstruksi usus halus, dan perforasi saluran pencernaan. Efek samping lainnya meliputi tinja menghitam dan sembelit. Yang selanjutnya, efek samping metabolis. Efek samping metabolis bisa terjadi jika karbon aktif dicampur dengan sorbitol, gula alkohol yang dimetabolisme oleh tubuh secara perlahan. Sorbitol digunakan sebagai pemanis buatan pada produk permen bebas gula dan sirup obat batuk. Efek samping terkait metabolisme antara lain dehidrasi, shock, gangguan elektrolit, hipernatremia atau peningkatan kadar natrium dalam darah, dan hipermagnesemia atau peningkatan kadar magnesium dalam darah. Yang selanjutnya, efek samping pernafasan. Efek samping pernafasan meliputi empiema atau penumpukan nanah di dalam rongga paru-paru dan membran di sekitarnya, bronkiolitis obliterans atau penyumbatan saluran udara kecil dengan jaringan granulasi, dan sindroma gawat pernafasan akut atau kondisi paru-paru kritis yang mengakibatkan menurunnya kadar oksigen dalam darah. Selanjutnya, efek samping hematologi. Jumlah dosis yang dikonsumsi salah atau berlebihan akan mengakibatkan eksaserbasi atau peningkatan gejala porfiria variegat. Porfiria adalah suatu penyakit yang disebabkan kekurangan enzim-enzim yang terlibat dalam sintesa heme. Heme adalah senyawa kimia yang membawa oksigen dan memberi warna merah kepada darah. Kondisi ini bisa menyebabkan peningkatan lesi kulit, sering buang air kecil, dan peningkatan kadar porfirin dalam plasma. Dan yang terakhir, efek samping mata. Dalam kasus di mana karbon aktif kontak dengan mata, bisa mengakibatkan abrasi kornea atau kornea lecet. Karbon aktif harus diresepkan dan diberikan sangat hati-hati untuk menghindari efek samping yang disebutkan di atas. Mencampurnya dengan obat-obat lain dapat meningkatkan resiko efek samping.
bicarakan dengan dokter jika memiliki masalah pencernaan, sedang hamil, atau alergi terhadap obat-obat tertentu. Dalam kasus ini, mungkin tidak bisa mengonsumsi karbon aktif atau dosis Anda perlu disesuaikan. Untuk yang selanjutnya yaitu siklus karbon. Siklus karbon merupakan siklus yang tidak kalah penting dari siklus lainnya yang ada di bumi. Dapat dikatakan bahwa siklus karbon sangat berperan dalam kehidupan, mulai dari tingkat atmosfer, lautan, hingga ekosistem yang ada di darat menggunakan unsur karbon dalam kelangsungan hidupnya. Siklus karbon termasuk siklus biogeokimia yang merupakan mekanisme dasar untuk memproduksi energi baru seperti makanan, serat, bahan bakar, serta penghancuran material sampah melalui proses mineralisasi. Aktivitas manusia juga dapat menyumbang kadar karbon ke lingkungan dan masuk ke dalam siklus karbon, mulai dari buangan hasil pernafasan, aktivitas industri hingga proses pembakaran. Karbon berperan untuk mengatur regulasi suhu di bumi sehingga membuat seluruh aktivitas di bumi menjadi mungkin untuk dilakukan. Regulasi suhu yang baik akan membuat organisme seperti tumbuhan dapat hidup dan memberikan sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Kemudian berdasarkan unsur yang berperan di dalamnya, siklus karbon ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang biologi dan geologi. Pada sudut pandang biologi, unsur karbon yang ada di lingkungan akan memasuki jaring-jaring makanan melalui ekosistem darat dan perairan. Karbon akan diserap oleh organisme autotrof yang dapat mensintesis unsur karbon menjadi energi yang dapat digunakan untuk kebutuhan hidupnya. Sedangkan di sisi lain, organisme heterotrof yang tidak dapat menggunakan karbon dioksida secara langsung dari udara akan memanfaatkan organisme autotrof itu sebagai makanannya. Karbon yang masuk ke dalam tubuh organisme heterotrof akan berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain pada jaring-jaring makanan. Nah, berdasarkan sudut pandang geologi, karbon ini akan disimpan untuk periode yang sangat lama. Karbon ini akan disimpan di atmosfer, lautan, sedimen, tanah, batu, bahan bakar fosil di lautan, serta kerak bumi. Kadar karbon dioksida di atmosfer dapat dipengaruhi oleh karbon yang ada di lautan dan sebaliknya. Kemudian pada ekosistem darat, karbon akan tersimpan sebagai karbon organik di tanah. Tidak hanya itu, fenomena alam seperti erupsi Gunung Merapi juga memberikan kontribusi karbon dalam bentuk sedimen yang akan masuk ke dalam lautan. Tidak hanya erupsi, fenomena alam seperti hydrothermal vents akan membentuk karbon dioksida yang akan dikeluarkan ke atmosfer. Siklus karbon di daratan berasal dari produk buangan respirasi organisme heterotrof yang berbentuk karbon dioksida CO2. Organisme heterotrof mengambil udara dalam bentuk oksigen O2 dan melepaskan dalam bentuk karbon dioksida melalui proses respirasi seluler. Organisme heterotrof juga mengambil karbon dari organisme autotrof yang dikonsumsinya untuk mendapatkan energi. Hal ini disebabkan organisme heterotrof tidak dapat mengolah karbon CO2 yang ada di udara secara langsung. Organisme autotrof mengambil karbon di udara dalam bentuk karbon dioksida CO2, kemudian disintesis menjadi bentuk senyawa organik seperti glukosa. Glukosa yang disintesis akan menjadi energi dan penyusun tubuh dari organisme autotrof. Organisme yang telah mati juga akan terdekomposisi oleh dekomposer. Dekomposer akan memutus ikatan karbon dan menyimpannya di dalam tanah. Dekomposer, fungi atau jamur atau bakteri akan mengurai senyawa karbon pada hewan dan tumbuhan yang mati dan mengubah menjadi CO2 jika oksigen tersedia atau menjadi metana CH4 jika tidak terdapat oksigen. Manusia juga berkontribusi dengan kontribusi oksigen melalui aktivitas industri.
Aktivitas industri seperti pengambilan gas alam, batu bara, serta bahan bakar fosil lainnya akan diolah dan digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dan kebutuhan lainnya. Produksi karbon yang dihasilkan dari industri berupa CO2 dan hasil pembakaran oleh kendaraan akan berupa monoksida atau CO. Yang selanjutnya, siklus karbon di lautan. Karbon yang ada di lautan berasal dari biota lautan yang telah mati dan tenggelam ke dasar lautan. Biota yang telah mati akan terdekomposisi oleh dekomposer di dasar lautan, dan dekomposer akan memutus ikatan karbon pada biota yang telah mati. Karbon akan tersimpan di dalam sedimen laut. Fenomena alam seperti erupsi vulkanik dan hidrotermal vents akan menyumbang karbon berbentuk sedimen. Sedimen ini akan masuk ke dalam lautan dan menyatu dengan sedimen lautan lainnya. Karbon yang tersimpan di dalam tanah atau daratan akan terbawa oleh air ke dalam laut jika terjadi hujan. Karbon yang terlarut didapatkan dari kerusakan karena hujan berbentuk CaCO3. Umumnya berasal dari pelapukan batuan. Yang selanjutnya yaitu siklus karbon di atmosfer. Karbon di atmosfer berasal dari akumulasi kontribusi karbon di daratan dan lautan atau CO2. Buangan karbon dalam bentuk CO2 dari respirasi seluler akan kembali ke udara. Karbon yang terkumpul di dalam lautan akan kembali ke udara seiring dengan adanya proses penguapan CO2. Siklus pendek. Gambar siklus pendek dapat dilihat ya teman-teman. Nah, proses fotosintesis, pembentukan humus, perpindahan karbon di udara, dan laut berperan dalam siklus karbon. Tumbuhan dan fitoplankton merupakan komponen utama yang berperan dalam siklus karbon pendek. Tumbuhan dan fitoplankton menyerap karbon dioksida di atmosfer untuk berfotosintesis membentuk karbohidrat dan oksigen. Tumbuhan memanfaatkan gula yang dihasilkan untuk menghasilkan energi dalam proses pertumbuhan. Selain itu, hewan dan juga manusia memakan tumbuhan dan fitoplankton untuk mendapatkan energi dari gula yang tersimpan pada keduanya. Selanjutnya, tumbuhan dan plankton yang mati akan mengalami penguraian sehingga karbon terurai membentuk humus ataupun endapan karbonat di laut. Hewan dan manusia melakukan proses respirasi, di mana dalam proses tersebut keduanya memerlukan oksigen dan kemudian melepas karbon dioksida ke atmosfer. Karbon dioksida di atmosfer nantinya akan dimanfaatkan oleh tumbuhan dan fitoplankton dan seterusnya membentuk suatu siklus. Nah, siklus ini disebut sebagai siklus pendek. Pada siklus panjang, karbon berpindah dalam berbagai bentuk dari batuan, tanah, laut, dan atmosfer dalam rentang waktu 100 hingga 200 juta tahun. Perpindahan karbon dari atmosfer ke permukaan bumi terjadi salah satunya melalui proses pelapukan batuan. Batuan yang tersingkap ke permukaan selanjutnya akan bereaksi dengan berbagai gas di atmosfer. Salah satunya yaitu gas karbon dioksida. Pada persamaan CO2 plus CaSiO3 menjadi CaCO3 dan SiO2 menunjukkan adanya reaksi mineral silikat dengan karbon dioksida dan membentuk senyawa lainnya yang mengandung karbon.
Reaksi tersebut merupakan reaksi yang terjadi secara bolak-balik, yang mana reaksi dari kanan ke kiri menggambarkan adanya proses lepasnya karbon dioksida ke atmosfer maupun ke laut pada proses penimbunan atau dekomposisi termal karbonat atau terumbu karang. Persamaan CO2 plus H2O menjadi CH2O dan O2 dari kiri ke kanan menunjukkan adanya proses fotosintesis secara global di mana air dan karbon dioksida dari atmosfer bereaksi membentuk material organik atau gula dan oksigen. Material organik tersebut dapat menumpuk, membentuk endapan gambut maupun membentuk sedimen lainnya. Penimbunan yang terus berlangsung dapat merubah senyawa organik menjadi senyawa kerogen dalam bentuk minyak, gas maupun batu bara. Sementara dari reaksi kanan ke kiri menggambarkan adanya proses pelapukan pada material organik yang tersingkap ke permukaan maupun proses dekomposisi termal material organik. Selain itu, pada persamaan CO2 plus H2O menjadi CH2O dan O2 dari kanan ke kiri menunjukkan adanya reaksi kimia yang terjadi pada proses pembakaran energi fosil, di mana dari reaksi tersebut diketahui proses pembakaran energi fosil menghasilkan pelepasan karbon dioksida ke atmosfer. Emisi karbon dari dalam bumi ke atmosfer juga dapat disebabkan karena adanya peristiwa alami. Salah satunya yaitu peristiwa atau aktivitas vulkanisme, yang mana gas karbon dioksida termasuk gas yang cukup banyak dikeluarkan pada saat gunung meletus. Selanjutnya yaitu siklus karbon terhadap iklim global. Siklus karbon ini menjaga keseimbangan konsentrasi karbon pada atmosfer, laut, dan permukaan bumi. Jumlah yang berlebihan pada salah satu komponen bisa menyebabkan ketidakseimbangan pada keseluruhan siklus dan kondisi di bumi. Jumlah karbon dalam bentuk karbon dioksida di atmosfer yang berlebih bisa berpengaruh salah satunya pada perubahan iklim. Hal ini ditunjukkan di mana pada saat karbon dioksida meningkat, temperatur permukaan bumi juga mengalami peningkatan, dan sebaliknya pada saat konsentrasi karbon menurun, temperatur permukaan bumi juga relatif rendah. Bisa diketahui, sejak dahulu temperatur permukaan bumi dan karbon dioksida ini mengalami fluktuasi, atau bisa disebut bahwa peristiwa perubahan iklim merupakan peristiwa yang normal atau lumrah. Akan tetapi, pada saat ini, kondisi karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer itu dalam jumlah yang signifikan. Kondisi ini dimulai sejak revolusi industri, di mana terjadi pembakaran energi fosil secara besar-besaran. Perubahan kandungan karbon dioksida yang signifikan bisa mengakibatkan terjadinya kenaikan temperatur permukaan bumi yang ekstrim. Dampak dari kenaikan temperatur bumi yang ekstrim ini bisa mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di bumi, di antaranya mencairnya es di kutub, meningkatnya ketidakseimbangan tanah, perubahan berbagai ekosistem, dan bencana banjir juga ikut meningkat, juga lain-lainnya. Nah, karena itu manusia perlu mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencari langkah-langkah lain untuk mengurangi pelepasan karbon ke atmosfer.